low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Sidang tanggal 1 September 2022 lalu, tim dari LBH Medan bertanya kepada hakim mengenai sidang Thomas D. Rider. Ternyata, hakim malah mencoba bertanya kembali kepada jaksa soal perkara ini. Namun jaksa saat itu ternyata tidak tahu menahu dan malah bertanya ke hakim soal perkara mana yang dimaksud oleh hakim. Nah, setelahnya hakim langsung menyatakan kalau sidang tersebut ternyata telah digelar dan dinyatakan ditunda pada hari Senin tanggal 6 September 2022 karena saksi-saksi tidak ada yang hadir. Sidang yang disebut sudah digelar oleh hakim ini kami menduga adalah fiktif. Kenapa? Karena itu tadi jaksa sendiri tidak tahu menahu mengenai perkara yang telah ditunda oleh hakim tersebut. Dan ini diduga merupakan bentuk pelanggaran kode etik hakim. Jika benar persidangan itu tidak digelar, maka kuat dugaan hakim melanggar pasal 153 ayat 1 dan ayat 3 KUHP, junto pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kode etik hakim karena tidak profesional dan tidak jujur. Dugaan pelanggaran ini dapat berakibat fatal, yaitu batalnya putusan hukum majelis hakim nantinya, dan ini akan sangat merugikan para pencari keadilan. Kemudian kejanggalan yang berikutnya yang tim temukan pada persidangan hari Senin tanggal 6 September 2022, penundaan persidangan karena saksi tidak dapat hadir termasuk juga ahli. Nah, anehnya, ternyata jaksa hanya menjelaskan alasan ketidakhadiran dari ahli yang disampaikan melalui surat resmi ahli kepada majelis hakim. Namun, tidak menyinggung sedikit pun adanya konfirmasi ketidakhadiran saksi pada saat persidangan, yang mana saksi yang berkaitan yang diduga yang terlibat pada saat penangkapan Thomas D. Rider. Kita menduga jaksa dan hakim bermain-main dalam memproses kasus ini, dan ini sangat mengkhawatirkan ke depan karena kekhawatiran ini sangat beralasan terdakwa akan dituntut dan divonis ringan yang akibatnya tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa maupun pihak-pihak lainnya yang melakukan hal yang sama. Perlu juga kami sampaikan, di kasus yang lain, terdakwa Thomas D. Rider juga disebut-sebut terlibat di dalam kasus terhadap terpidana Edi Alamsyah Putra yang telah divonis 8 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Mei 2022 lalu. Jadi, peran terdakwa Thomas D. Rider ini sebagai pemilik orang utan Sumatera atau Pango Abeli
yang dijual dengan harga 12 juta rupiah ke Irawan Syah alias Aju bin Minhua melalui terpidana Edi Alamsyah. Kemudian nantinya orang utan Sumatera atau disebut dengan Pongo Ambeli itu akan dijual lagi oleh Irawan Syah ke seseorang warga negara asing yang diduga bernama Zainal sebesar 50 juta rupiah. Jadi berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang kita dapatkan, tim dapatkan dalam persidangan, kuat dugaan ternyata terdakwa Thomas D. Raider ini mempunyai hubungan, mempunyai kerjasama ataupun berjaringan dengan terpidana penguasaan satwa lainnya yang ada di Pekanbaru, kemudian yang telah diputus di Pengadilan Negeri Binjai, yaitu terpidana Edi Alamsyah Putra. Nah, kejanggalan tersebut terindikasi adanya upaya jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan keempat orang saksi yang sesungguhnya diduga terlibat dalam penjualan orangutan Sumatera atau Pongo Ambeli pada saat itu.